Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Tralingga Pratama dengan NPM 2415061059. Di sini saya dari kelompok 4C itu akan mengerjakan tugas akhir. Mungkin langsung saja ke Tinkercad-nya ya, Kak. Oke, baik. Di sini saya itu akan membuat sebuah rangkaian yang mengukur kelembapan tanah dan mengukur tinggi dari sebuah tanaman. Nah, di mana untuk tugas aki sendiri itu saya menggunakan komunikasi I2C dari dua buah Arduino. Mungkin kita siapkan dulu Arduino-nya ya. Di sini saya menggunakan sensor ultrasonik. Lalu ada LCD I2C kayak ini. Dan juga coil. Nah, jadi di sini rangkaiannya itu menggunakan tiga alat ini. Mungkin kita juga memerlukan sebuah breadboard itu untuk menghubungin satu sama lainnya biar gampang. Nah, baik. Gimana selanjutnya kita akan menghubungkan tiap pin-pinnya. Mungkin di sini kita akan menghubungkan terlebih dahulu GND-GND-nya. Di sini untuk LCD slave saya akan hubungkan ke GND yang bawah dan 5 voltnya dari sini juga, Kak, agar lebih mudah untuk eh, dihubungkan. Nah, kalau untuk yang masternya saya akan hubungkan ke yang atas. Nah, baik, setelah kedua gennya terhubung, kita perlu ngehubungin juga JND to JND dari kedua Arduino ini agar dia dapat berkomunikasi dengan stabil gitu. Kita hubungin aja langsung ke sini. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai menghubungkan sensor-sensor ini ke Arduino-nya. Dimana untuk ultrasonic ini saya menggunakan sensor ultrasonic yang ini nih, Kak. Nah, oke. Sini kita mulai menghubungkan sensor-sensornya itu ke Arduino-nya masing-masing. Dimana untuk slave itu saya pilih yang sebelah kiri dan untuk yang master sebelah kanan. Dimana untuk ini pin signal ini dihubungin ke pin 9 dari Arduino yang atas gitu, Pak. Nah, ini mungkin kita aktif saja. Nah, ini dihubungin ke pin 9. Lalu untuk 5 voltnya ini, oh ini salah. Maksud saya untuk pin signalnya itu dihubungin ke yang 9. Nah, lalu untuk GND-nya itu dihubungin ke GND dan 5 volt ke pin 5 volt. Karena jauh banget jadi hmm, gitu. Oke, selanjutnya setelah ini dihubungin, kita hubungin yang lain. Dimana ini ada LCD I2C-nya. Nah, sebelum itu mungkin kita hubungin dulu antar Arduino-nya. Dimana kan ini I2C, jadi itu
ada dua pin utama itu A4 untuk SDA dan A5 itu untuk SCK gitu. SCL. Nah, karena pin A itu si SDA dan SCL ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, melainkan juga untuk ditampilkan pada LCD ini, kita perlu menghubungkannya lewat breadboard gitu, Kak. Nah, pin A4 ini merupakan sebuah pin pin SDA gitu. Nah, pin A5 ini untuk SCL-nya kita hubungin di sini aja. Baik. Nah, mungkin kita hubungin aja kayak gini. Oke, hubungin kayak gini. Lalu untuk LCD ini kita hubungin ke SDA. SDA-nya itu di pin A4 lewat sini. Dan SCL itu lewat pin yang ini gitu. Oke. Selanjutnya untuk GND kita hubungin ke Arduino yang master dan VCC juga. Kayak ini dipastikan lagi udah terhubung ke VCC gitu Pak. Nah, setelah LCD udah dan ini sudah dihubungin, nah ini juga belum dihubungin ke ini untuk berkomunikasi di mana untuk A4 itu hubungin ke A4 itu di sini A4 dan juga di pin A5 itu di SCL di sini A5. Nah, selanjutnya GND tadi udah dihubungin ke pin masing-masing ke GND yang sama gitu biar lebih stabil. Nah, selanjutnya itu ada sensor soil. Untuk sensor soil ini dihubungin ke ya untuk VCC-nya itu ke ini seperti biasa ke VCC itu dihubungin ke yang ini aja. Bebas sebenarnya mau yang mana cuman biar lebih enak saja. Nah, lalu untuk yang GND ke GND seperti ini gitu. Nah, lalu untuk pin signal ini itu dihubungin ke Arduino yang master gitu Kak. Itu dihubungin pada pin analog, itu analog A0 itu kan. Di sini. Oke. Nah, baik. Mungkin bisa dipastiin lagi sebelum kita uji. Namun ini saya yakin udah bisa. Jadi untuk selanjutnya itu ada untuk mengupload kodenya ke dalam tiap-tiap Arduino master dan slave. Yang master yang ini dan slave yang ini. Nah, sebelumnya saya tuh udah buat kodenya itu di sini. Nah, kayak mungkin kita coba masukkan dulu untuk kode-kodenya itu di yang master dulu. Sini kita ganti ke teks dan continue aja. Nah, lalu kita coba masukkan kodenya itu untuk yang master. Copy paste aja. Dan yang slave di sini. Jangan lupa diganti ininya. Terus apa? Coba kita pastikan lagi. Ini ada di Arduino yang satu itu sebagai slave. Kita cek lagi. Nah, ini udah benar. Apa kebalik ya? Sepertinya udah benar. Dia terhubung ke sensor ini. Nah, mungkin untuk memastikan apakah programnya udah benar apa belum, kita bisa cek di
Kita start simulation. Kita tunggu. Oh, belum tampil. Ini karena ini belum diganti. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa ulang. Nah, di sini. Nah, di sini gambarannya itu ini untuk mengukur ketinggian dari tanamannya. Dimana misal tingginya nol itu berarti masih masih kecil, tumbuhannya itu masih di sini gitu. Dan semakin bertumbuhnya itu bakal semakin tinggi, Kak. Tuh, 2-3 cm. Dan semakin ke atas semakin tinggi gitu terbacanya. Selanjutnya juga ada sensor soil. Ini dia untuk mengukur kelembapan tanah dari tumbuhannya itu. Nah, gitu. Mungkin di sini saya akan jelaskan juga kodenya. Kayak kita mulai dari yang master dulu. Dimana ini ada pemanggilan library include WRH ini digunakan untuk menggunakan fungsi-fungsi wire, dan di sini untuk library liquid crystal ini untuk LCD gitu Kak. Mana selanjutnya ada deklarasi dari LCD-nya itu dia dituliskan 16, yaitu 16 char, dan dua itu dua dua baris itu. Sini ada deklarasi dari pin-pinnya juga. Ini ada pin solid itu pada pin analog 0, dan lalu ada byte plan naik ini untuk data dari ketinggian tumbuhannya, dan soil ini untuk awalan bahwa masih nol gitu. Hanya ada setup, ini ada inisialisasi, di mana ada wire begin itu yang digunakan untuk menyalakan fungsi-fungsi wire. Ini ada LCD init itu untuk menggunakan LCD, dan LCD backlight untuk menyalakan lampu backlight dari LCD ini saat diaktifkan. Nah, sebenarnya ada fungsi utamanya itu ada di looping, flat loop, di mana awal ini soil ini diatur eh, pada pin 4, di mana dibaca pinnya. Maksudnya ya untuk bagian ini itu soil itu dibaca pada analog read, lalu dibagi 4. Nah, selanjutnya ada wire request from 8,1 itu merupakan sebuah request untuk eh, ya dari wire itu. Lalu ada kondisi if, di mana jika terdapat data yang masuk lewat wire, dia bakal plan hacknya itu bakal dibaca gitu Kak. Nah, selanjutnya ada untuk tampilan dari LCD-nya, di mana LCD ini nampilin tinggi dari eh, plan height dan ditulis dalam sentimeter. Lalu juga itu ada untuk soilnya, dia bakal nampilin data dari kelembapan tanah, lalu delay sebelum dia bakal ngebaca ulang lagi gitu. Saya ada kode pada slave-nya, Arduino slave ini untuk sensor ultrasoniknya, di mana awalnya itu ada sama ada pemanggilan fungsi wire itu untuk menggunakan fungsi-fungsi wire. Terusnya ada define ping pin, di mana ini buat ngedefine dari sensor ultrasoniknya pada pin 9. Nah, lalu byte plan height ini dibaca sebagai 0, dan tinggi sensor. Nah, ini untuk di mana sensor ini ditaruh pada ketinggian 200 cm. Nah, selanjutnya ada long read pin ini untuk mengatur dari si sensornya, di mana sensor ini diatur sebagai output dari pin-pin ini, lalu di mana dibaca, diatur bahwa pin ini low. Nah, selanjutnya ada di delay juga, itu microsecond sebanyak 2.
hanya dibaca lagi, diberi high, dan eh, terus seperti itu sampai diberi low. Ini digunakan untuk delay dari eh, tiap pembacaan sensornya. Nah, saya ada pin mode pin input. Nah, pin input ini diatur sebagai input, di mana untuk durationnya itu dibaca sebanyak 30.000, 30.000. Di mana jika kondisinya itu sama dengan nol, maka return -1. Misalnya ada long distance. Nah, ini digunakan untuk jarak dari sensor ini kembali membaca dari ini pantulannya. Itu kan ada echo sama trig. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di mana jika terdapat, di mana ini ngebaca juga, di mana jika dari sensor ini terdapat data itu masuk ke Arduino, itu bakal dibaca dan disimpan di Planet gitu. Nah, ada setup dari Arduino itu sendiri, itu ada wire begin 8, itu digunakan untuk yang atur beginnya itu 8, dan wire on request itu bakal ada proses jika ada request yang masuk dari inputan wire-nya. Nah, di mana selanjutnya ada looping, di mana looping ini bakal ngebaca jaraknya itu dari yang dibaca dari sensornya, itu read ping. Di mana jika distance itu lebih besar dari nol dan distance itu kurang dari tinggi sensor, maka program itu akan dijalanin, yaitu plan hack itu bakal dihitung dari sama dengan tinggi sensornya, yaitu di 200 dan dikurang dari distance. Itu untuk mengukur ketinggian dari tanamannya. Dan jika else itu bakal diatur sebagai nol. Nah, sebelum prosesnya diulang, itu bakal di delay dulu selama 200 detik gitu. Kurang lebih seperti itu untuk program yang saya buat. Baik, kurang lebih saya minta maaf kalau ada yang kurang. Ya, jadi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.